Halo, selamat pagi. Ibu Farida, Bu Yuliana, Pak Polus Bambang, Selamat pagi Bu Erni, semuanya. Atik, Salam Risa, Pak semuanya. Bambang, Ibu Tabita, Salam. Salam, Bu selamat pagi. Yuliana, Shalom, selamat Bu pagi. Yuliana, Pak Erni, Wid, Pak Sawit, Weh, Pak Risa, Yos, Pak Bapak Adam, Bu Tikianto Yuliana, Chen. Bu Salam Pak Farida, Tikianto. Atik, Pak Paulus, Bu Tabita. Ini Pak Tikianto yang asli ini. Ini enggak operasi plastik ini. Oke, silakan Pak Tik. Ya, bisa dilihat. bisa Pak. Tapi sekarang ini lagi Pak. Balik lagi. Oke. Oke, sip. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Pagi. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Nah, ini saya ambil satu topik dari bukunya Pak Chandra Gunawan ya, tentang kesombongan rohani. Ya, kayaknya ini satu topik yang banyak perdebatan juga ya. Tetapi yang jelas topik ini juga satu topik yang banyak terjadi begitu ya, atau bahkan mungkin ini yang topik yang sehari-hari ada begitu ya, baik di dalam kehidupan kita maupun juga dalam hidup berjemaat ya, di gereja dan lain sebagainya. Saya pikir ini satu hal yang memang sehari-hari ada ya, tentang kesombongan rohani. Nah, tentang kesombongan rohani. Nah, memang kalau kita bicara tentang kesombongan, ya rasa-rasanya bukan cuman kita aja nggak suka dengan yang namanya orang yang sombong ya. Kadang-kala kita sendiri tidak menyadari kalau kita sombong, gitu ya. Nah itu yang juga kita sama-sama bahas pada pagi hari ini ya. Semoga ini semuanya bisa membawa kita sama-sama bisa memberikan pendapat atau juga masukan-masukan yang supaya kita sama-sama belajar untuk kita menjadi murid-murid Kristus yang rendah hati ya. Nah, oke. Nah, kita akan melihat tentang kesombongan rohani ya. Nah, nanti kita akan juga bisa melihat mengapa seseorang itu menjadi sombong ya. Beberapa hal yang kita lihat di dalam Alkitab tentang penyebab-penyebab ya, kasus-kasus di dalam Alkitab yang memperlihatkan teguran ya kepada jemaat atau kepada pribadi-pribadi yang mereka memiliki kesombongan rohani ya. Sehingga juga nanti kita akan lihat bagaimana kesombongan itu dapat merusak kehidupan umat Tuhan gitu ya, kehidupan umat Tuhan, interaksi bersama umat Tuhan yang bisa rusak oleh karena kesombongan. Ya. Demikian juga kita akan melihat batasan-batasannya. Ya. Apa sih sesuatu bisa dikatakan itu menjadi sebuah kategori kesombongan, gitu ya. Nah, kita akan sama-sama belajar hari ini. Nah, ada beberapa terminologi Alkitab yang menggambarkan tentang Putus. Sinyalnya kurang baik, Pak Tik. Nah, terpental sekarang. Oh. Betul. ya, suara saya bisa didengar ya. Bisa, Pak. Bisa Bagus. bagus.
Mari kita akan lihat ya. Ini beberapa terminologi Alkitab yang menggambarkan tentang kesombongan ya. Ada yang disebut dengan kenodoxos gitu ya. Itu kalau saudara lihat di ayatnya di Galatia 5:26 ya. Nah, itu ada di situ dikatakan bagaimana kita diperingatkan untuk tidak menjadi sombong gitu ya. Kemudian juga alaksoninya ya, itu di Yakobus 4 ayat 16 ya. Itu juga menggambarkan tentang terminologi tentang kesombongan ya. Juga ada banyak beberapa lagi ya, saya nggak tercatat ya. Itu adalah terminologi beberapa kata yang mengindikasikan tentang sebuah kesombongan begitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kesombongan itu bisa menjadikan seseorang memunculkan sifat ini ya, karena penyebab-penyebab tertentu yang kita lihat yang di beberapa kasus di Alkitab ya, yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu adalah kesombongan karena karunia-karunia rohani. Ini adalah kasusnya di jemaat-jemaat Korintus ya. Saudara bisa melihat memang jemaat Korintus ini satu jemaat yang cukup bisa dibilang aneh gitu ya. Anehnya begini, karena jemaat ini hanya memiliki karunia-karunia rohani ya. Bahkan Paulus berbicara tentang karunia-karunia roh itu di surat 1 dan 2 Korintus ya kan ya. Tetapi sekalipun mereka kaya dengan karunia-karunia rohani ya, kita bisa melihat di tulisan Rasul Paulus itu mereka juga belum memiliki standar moral yang baik ya, dan bahkan mungkin moral jemaat ini dikatakan oleh Paulus hampir ya mungkin melebihi katanya orang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Ya kalau saudara bisa melihat ya di 1 Korintus 5 ayat 6 ya, Paulus mengatakan di situ, kita baca ya supaya ada referensi yang jelas ya. Ya mungkin Pak Gem bisa membantu untuk membacanya. Satu Korintus 5 ayat 6. 1 Korintus 5 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Ya. Nah, saudara, kalau saudara baca mulai ayat yang pertama ya, dikatakan judul berikut pasal 5 ini adalah dosa dalam jemaat ya. Beliau mengatakan memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidak lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu ya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar orangnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, dan tadi ayat yang ke-6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan. Ya, jadi saudara bisa melihat jemaat Korintus ini moralnya bejat, begitu ya. Tapi mereka memiliki karunia rohani yang luar biasa, ya. Karunia rohani yang cukup lengkap kalau saudara lihat di dalam tulisan Rasul Paulus. Ya, tetapi akhirnya Rasul Paulus memberikan teguran-teguran kepada jemaat-jemaat di Korintus ini, ya. Dan sekalipun teguran itu cukup keras ya, tapi masih ada juga
beberapa orang yang membandel ya, yang tidak mau bertobat dari moral-moral yang kurang baik ya, menurut kata Paulus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan kemegahanmu itu tidak baik ya, kesombonganmu itu tidak baik. Nah, dalam bahasa Yunani-nya disebut sebagai kausemahimon ya, artinya kemegahan yang terlalu berlebihan. Nah, itu yang disebutkan. Kenapa Paulus akhirnya mengatakan mereka adalah orang-orang yang sombong, karena mereka menolak apa yang diterjunkan Paulus kepada mereka tentang moral-moral yang kurang baik itu ya. Nah, itu yang pertama yang kita bisa lihat ya di dalam kasus dalam Alkitab tentang kesombongan rohani ya, yaitu kesombongan karena karunia-karunia rohani. Ya, kemudian yang kedua yang kita bisa lihat ya, kesombongan karena kapasitas diri. Ya, jadi beberapa yang kita bisa lihat, kita sendiri juga bisa menjadi sombong karena kapasitas yang ada dalam diri kita, selain mungkin karena karunia rohani yang kita miliki ya. Nah, kita bisa lihat itu kasusnya di Yakobus 4 ayat 16 ya, kita akan lihat sama-sama. Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, nah ini adalah teguran atau pernyataan oleh Rasul Yakobus, begitu ya, penulis Yakobus ini. Ya, perikopnya adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, nah kesombongan karena kapasitas diri. Ya, ini dalam bahasa Yunani-nya, kalau saudara lihat kesombongan ini ditulis sebagai alasoniasis. Ya, nah, seperti yang tadi saya katakan. Ya, itu merupakan sebuah sikap yang terlalu pede begitu ya, mungkin terlalu pede dengan kemampuan diri sendiri ya, sehingga dikatakan di Yakobus ini melupakan begitu ya, melupakan tentang peran Tuhan ya, kedaulatan Tuhan atas hidup manusia gitu ya. Sehingga Yakobus mengatakan kalau engkau mau berkata ya, kalau mau berencana hari ini atau besok berangkat ke kota Anu ya, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung ya. Nah, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, apa artinya hidupmu gitu ya. Jadi Yakobus dia sedang berbicara tentang orang-orang yang sombong karena mereka memang mungkin memiliki kapasitas diri yang cukup baik sehingga mereka melupakan ya tentang peran serta Tuhan di dalam hidupnya, di dalam hidup manusia itu sendiri. Nah, ini adalah kasus yang kita bisa lihat di mana kesombongan rohani terjadi ya karena kapasitas diri. Ya, yang ketiga kita bisa lihat yaitu kesombongan karena status rohani. Ya, kesombongan karena status rohani. Ya, Roma 11 ayat 18. Nah, ini yang terjadi juga ya kasus tentang kesombongan rohani yang terjadi karena status ya, status rohani. Roma 11 ayat yang ke-18. Nah, di situ dikatakan janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu ya. Nah, ini juga kita harus mengerti ya, Rasul Paulus memperlihatkan supaya kita tidak sombong karena status rohani orang-orang Kristen non Yahudi pada waktu itu, begitu ya, karena dia mungkin merasa orang-orang Kristen non Yahudi yang menerima pemberitaan Injil daripada Rasul Paulus ini begitu bersemangat ya, sehingga menganggap remeh ya orang-orang Yahudi sendiri gitu ya. Nah, ini yang terjadi juga di kasus tentang status rohani, sehingga
Rasul Paulus mengatakan kamu harus ingat bahwa kamu itu adalah cabang yang dicangkokkan, begitu ya, yang dicangkokkan. Jadi status rohani apapun dalam hidup kita, ya kita bisa belajar, itu pun juga tidak boleh untuk menjadi penyebab bagi kita untuk kita menjadi sombong rohani. Ya. Nah ini itu beberapa kasus yang kita bisa lihat di Alkitab tentang kesombongan, ya, tentang kesombongan rohani itu. Ya. Mungkin yang lain-lain nanti sudah bisa tambahkan. Ya. Nah terus kita akan melihat bagaimana bahwa kesombongan rohani itu bisa merusak kehidupan umat Tuhan. Ya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kesombongan rohani yang bisa merusak kehidupan umat Tuhan. Nah, beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, ya, bahwa kesombongan rohani itu adalah dosa, salah satu dan menjadi salah satu kriteria, ya, supaya itu menjadi satu standar dalam mengangkat pemimpin gereja. Ya, makanya di Titus dikatakan di situ, ya, bahwa orang yang sombong itu ya tidak diperkenankan untuk menjadi penatua, gitu ya. Nah ini satu indikasi bahwa ternyata memang kesombongan rohani itu sebuah sikap yang harus dihindarkan, begitu ya. Karena kalau tidak akan bisa merusakkan kehidupan bergereja atau berjemaat atau bahkan dalam kehidupan umat Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, ya, kesombongan itu merupakan ciri guru-guru palsu. Nah itu sudah ada ayatnya, kita nggak usah baca ya. Ya di Yudas 6 ayat 6 kita bisa melihat bagaimana guru-guru palsu itu, ya, salah satu cirinya mereka adalah orang-orang yang sombong, gitu. Nah, dan yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, ya, bahwa kesombongan itu adalah menajiskan, ya, seseorang, ya. Di Markus 3:20-23 saudara bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan tentang hal yang najis, ya, bukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang menajiskan, tapi apa yang keluar, karena apa yang keluar itu berupa, ya, tadi kata-kata atau hal-hal yang sombong. Nah, saudara bisa lihat ayatnya di situ, ya. Jadi kesombongan itu menajiskan seseorang. Nah, kemudian kita akan lihat lagi ini yang perlu juga kita bahas atau bahkan ini juga menjadi satu perdebatan, ya, tentang batasan-batasannya, ya, batasan-batasannya sombong atau bangga, ya. Kadang-kadang kita beda-beda tipis dan kadang-kadang kita bingung, ya, kita ini di bidang sombong, ya, atau beriman, ya, kadang-kadang kan tipis itu bedanya. Nah itu kita harus juga kadang-kadang harus berhikmat, gitu ya. Apakah itu kesombongan ataukah itu bermegah, ya, karena memang kita pun juga mengajarkan kita untuk bisa bermegah, ya, memegahkan diri, ya, tapi apakah ini termasuk kesombongan, gitu, ya. Nah kalau kita selidiki, ya, batasannya, kalau sombong itu kayaknya kalau memang apa yang terjadi kita itu selalu berpusat pada diri sendiri, begitu, itu bentuk daripada sombongkan, ya. Sedangkan kalau kita bermegah atau pede, percaya diri, ya, itu maksudnya kita berpusatnya pada Allah. Nah itu hal yang benar, begitu, ya. Jadi kebanggaan itu akan bisa menjadi dua hal, ya, yang buruk dan yang baik. Yang buruk menjadi sebuah kesombongan, ya, yang baik itu bisa berkenan di mata Tuhan dan justru itu selalu kita pupuk, ya. Ya, menjadi sombong kalau itu akhirnya berpusat pada diri sendiri dan menjadi hal yang baik kalau itu berpusat pada Allah. Ya, saya pikir itu kesimpulannya, ya, batasannya. Ya, nanti saudara bisa bahas sama-sama. Siapa ingin punya pendapat saudara bisa mengutarakannya, ya. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa membina diri kita, ya, untuk tidak menjadi sombong rohani. Ya, ada dua yang kita bisa lihat. Ya, kita harus selalu ingat bahwa semuanya adalah karena kasih anugerah Tuhan, ya, atau pemberian Tuhan. Kita harus selalu ingat di dalam hidup kita, orang percaya, ya, apapun juga, ya, itu adalah anugerah atau pemberian Tuhan. Ya, dan yang kedua, kita harus selalu mendasari segala sesuatunya dengan kasih. Nah, karena kita mendasari dengan kasih,
maka kita juga bisa menjauhi sikap sombong rohani ini dalam hidup kita. Ya, nah itu aja Pak Gembala. Ya, saya kembalikan. Semoga topik ini bisa menarik dan bisa membawa kita untuk bisa membina diri kita, selalu memeriksa, ya jangan sampai kita jatuh ke dalam kesombongan, ya, karena memang kesombongan ini sangat gampang sekali terhinggap dan diri kita, ya, gampang sekali, ya, kalau kita meleset sedikit kita jatuh ke dalamnya, gitu, ya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Gembala atau Pak Adam. Silakan. Oke, terima kasih Patik atas firman-Nya pada pagi hari ini. Kesombongan rohani. Mengapa seorang menjadi sombong? Bagaimana kesombongan dapat merusak kehidupan umat Tuhan? Nah, seringkali saya pribadi mendapatkan khususnya itu yang tingkat rohaninya itu lebih baik gitu ya, lebih tahu, atau seorang gembala yang tadi Patik sampaikan mungkin secara tidak sadar, dia nggak sadar kalau ternyata dirinya itu menjadi sombong. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin bersaksi, silakan. Kesombongan rohani, karena seringkali kita temui ya. Saya yakin teman-teman di sini juga pernah mengalami hal yang sama. Oke, ada? Silakan. Kalau nggak ada, boleh saya tambahin sedikit. Silakan, Pak. Ya, kita harus belajar dari cerita Tuhan Yesus mengenai orang Farisi dan janda miskin yang memberi persembahan itu ya. Itu satu kalau mengenai persembahan. Kalau mengenai iman ini memang agak susah ya. Kadang-kadang iman atau percaya diri atau berserah pada Tuhan itu kadang-kadang beda tipis dengan mencobai Tuhan. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita ini diberi hikmat untuk melakukan hal-hal atau karunia talenta-talenta yang memang diberikan Tuhan kepada kawan-kawan kita, kepada ahli-ahli dan sebagainya untuk bisa hidup dengan lebih baik. Tapi kadang-kadang kita terlalu pede bahwa seolah-olah iman kita tuh begitu sudah kuat sekali, seperti kawan-kawan kita di sebelah dulu yang pernah protes tidak mau pakai masker, tidak mau apa, dan sampai ribut dengan polisi. Nah ini kadang-kadang itu beda tipis ya. Kita beriman bahwa Tuhan akan melindungi kita itu tidak salah. Tapi kita juga harus melihat bahwa tidak semua orang di sekeliling kita itu punya iman yang sama kuatnya dengan kita. Ya, jadi kalau kita mungkin iman kita kuat, mungkin kawan kita di sebelah itu, tetangga kita, saudara kita tidak sekuat kita. Jadi memang kita harus merendahkan diri lah, bahwa kita ini juga seseorang yang lemah, yang berdosa dan sebagainya. Sehingga kita tidak sampai terpeleset mental juga nih. Terpeleset, Jatuh, hilang. jatuh, hilang. berda. Terpleset kepada Oke. hal-hal yang kita anggap merasa Udah balik lagi. benar. Ya. Oh ya, balik lagi Pak. Silakan Pak. Oke, Pak, hanya itu aja. Jadi Pak, prinsipnya. sorry Pak. Pak, tadi Ya. terakhir terpleset Pak, terus Hilang. nge-freeze hilang. Ya, ulangi Pak, Ya, terplesetnya Pak, tadi terpleset apa ya Pak? Ya, jadi kita terpleset untuk seolah-olah kita jadi mencobai Tuhan. Ya, kalau memang benar Tuhan itu ada, jangan sampai saya jadi miskin, jangan sampai saya sakit, gitu kan? Ya kan Tuhan sendiri bilang bahwa tidak selamanya kita ya langit itu cerah.
Bisa suatu saat ada hujan, ada badai. Jadi kita harus selalu ingat bahwa hidup kita ini sebenarnya juga tergantung dari belas kasihan Tuhan, bukan hanya kita punya iman yang kuat, terus kita tidak atau terbebas dari segala penderitaan, segala pencobaan gitu ya, yang justru sebetulnya kita perlukan untuk makin menguatkan iman kita. Itu aja tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jonathan. Ada lagi? Wah, mantap nih pagi hari ini nih. Ayo silakan Bapak Ibu bertanya. Ini satu kesempatan untuk kita bisa bertanya pada Pak Tik. Saya mau nanya, boleh nggak Pak Tik? Ntar, Pak Gembala ntar. Nanya, orang saya mau nanya, orang saya mau nanya, bukan menambahkan. Iya, ntar kasih kesempatan yang lain dulu nih. Oh iya. Silakan Bu Farida, Bu Yuliana, Pak Paulus Bambang, Bu Erni, Bu Lisa. Pak Yohanes, Pak Yer, silakan. Jangan malu-malu Iya. bertanya. Malu bertanya sesat Ya. jalan. Nggak apa-apa, tenang aja, nanya aja. Nggak Ya, dianggap pagi. Ya, selamat pagi nih semua nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi nih. Ini Halo. mau ngasih selamat pagi apa mau bertanya nih Pak? Pagi. Ya, bertanya. Ya, Oh, Pak Tek. bertanya. Selamat pagi, Pak Tek. Terutama Pak Tek nih. Nanti saya minta bahannya nih. Kirim ke PDF saya nih. Pak Tek. Shalom, Pak Tek. Ya, Pak. Enggak, saya mau ikut tambahkan. Karena banyak gini loh. Banyak kan seringkali ya betul. Si kesombongan rohani ini seringkali kita terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Benar yang Pak Tek tadi bicara. Tanpa tidak. Ya, apa ya. Maksudnya kita ini kadang-kadang nggak sadar, mungkin sadar pun juga nggak sadar. Yang seringkali kan yang saya lihat tuh seringkali banyak orang seringkali refleksinya kepada kehebatan atau kepada siapa gitu. Maksudnya seringkali gini, mau memuji ke Tuhan tapi ngebannya seringkali ke diri kita dulu gitu. Itu banyak sekali terjadi. Walaupun dalam perkataan maupun dalam chat-chatan kalau kita chattingan gitu. Istilahnya gitu loh, merendahkan diri untuk meningkatkan mutu gitu loh. Kalau saya punya bahasa itu merendahkan diri untuk meningkatkan mutu sebenarnya gitu loh. Ujung-ujungnya itu mutunya kita yang kita tingkatkan tanpa kita sadari. Nah, ini menjadi penyebab, makanya kesombongan itu adalah musuh paling besar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, salah satu musuh paling besar dalam kehidupan kita. Karena kalau kita sombong pasti nggak lama kita pasti akan jatuh. Itu yang harus ini gitu. Terima kasih pagi hari ini telah diingatkan. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Yer. Lanjut, Ada Pak. lagi? Silakan. Bu Farida, mau bertanya? Enggak? Bu Yuliana? Bolehlah sedikit, Jangan ragu-ragu. bukan. Jadi itu kesombongan itu adalah sifat panjil. Sifat panjil itu diturunkan kepada kita, semua manusia. Manusia kan di muka bumi ini kan kalau dia berada di dalam kehidupannya dalam zona aman, dia merasa itu pasti diberkati Tuhan. Dia merasa dia dekat dengan Tuhan. Dia merasa bahwa hidupnya aman-aman saja, berarti itu Tuhan sangat memberkati dan dia sombong akan itu. Misalnya, melayani di mana-mana, melayani itu selalu berjalan dengan baik dan sempurna. Dia menganggap kalau dia itu sudah benar-benar bagus dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Memang semua manusia menginginkan hal itu, tetapi seperti tadi yang dikatakan Pak Tikyanto, kita harus satu dasarnya, semuanya itu adalah karena anugerah Allah, bukan karena kehebatan kita. Jadi semuanya karena anugerah Allah. Kalaupun itu terjadi dan berlangsung dengan baik, semua pelayanan-pelayanan atau semua kehidupan, itu bukan karena kehebatan kita. Itu semua karena Allah. Nah, tadi ada dua. Semua adalah karena Allah atau
diterangkan Pak Tikyanto tadi juga, kebanggaan itu adalah juga karena kita merasa hebat karena diri kita sendiri, karena kita sudah berusaha keras. Maka berjalan dengan baik kehidupan kita. Kita sudah kerja keras, maka kita mendapatkan kehidupan yang baik. Kita sudah kerja keras pelayanan kita, maka kita mendapatkan yang baik. Padahal bukan itu. Semuanya itu kembali tadi yang di Yakobus 4 tadi itu, semuanya adalah karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Jadi dasar yang dikasih tahu Pak Tikyanto tadi itu, sombong atau bangga, kita hanya bangga karena Allah aja, bukan karena kita. Itulah di sini disampaikan Pak Tikyanto. Saya terima kasih. Kalau untuk apa saja yang kita lakukan, seperti dikatakan di Kolose 3 ayat 23, adalah semuanya seperti untuk Tuhan. Jadi kalau udah itu dasarnya, nggak ada lagi kita menganggap karena kita hebat, karena kita luar biasa, karena kita di dalam Tuhan. Enggak. Semuanya adalah seperti untuk Tuhan. Kalau udah itu titiknya, mudah-mudahan kita nggak sombong lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Ada lagi? Pak Paulus Bambang? Ono ora? Ora ono? Oke, Pak Gembala, silakan. Ya, Pak, Oke. tambahkan apa itu? Apa? Apa? Apa, Pak? Silakan ditambahkan. Silakan apa? Ditambahkan. Bahkan, tanya apa nambahkan? Jangan apa, saya pikir, saya renungkan Pak, saya introspeksi diri. Kalau saya menambahkan itu, ini nggak apa-apa ya, perenungan pribadi ya. Ini teman-teman kita suka ngeledekin soalnya Pak. Jadi saya kadang-kadang agak sedikit takut-takut, ngeri-ngeri sedap gitu. Takutnya dibalik-balikin lagi gitu. Itu pengalaman saya begitu Pak, seringkali. Ini Pak Wid belum berbicara ini. Pak Wid, apa Pak Wid duluan deh, ntar saya belakangan. Pak Wid, salam Pak Wid. Pak Wid mental ya? Pak Wid. Udah nggak apa-apa, Pak Gembala dulu. Iya, jadi bukan mau menambahkan ya, lebih baik saya bertanya saja. Karena menambahkan itu kadang kok belakangan ini saya suka merenungkan itu, kok terkesan menambahkan itu bahwa kita sepertinya punya sesuatu yang lebih gitu, atau ada sesuatu yang lebih yang kita harus bagi kepada orang lain, kira-kira begitu. Ya mungkin betul juga bahwa masing-masing kita kan ada punya kelebihan, kekurangan, ya kan? Ya kita harus, kelebihan kita seperti pepatah mengatakan bahwa kelebihan kita, firman Tuhan juga begitu, kelebihan kita menutupi kelemahan orang lain, kurang lebih seperti itu, ya kan? Tapi karena tadi beda tipis kesombongan itu dengan hidup dalam kebenaran, itu kan beda tipis. Sebetulnya banyak sekali sisi yang perlu dibahas nih mengenai kesombongan, sebetulnya. Kalau menurut saya, kenapa? Jangan sampai kita terjebak ke dalam kesombongan. Itu salah satu hal yang seringkali saya mengintrospeksi begitu. Kenapa saudara? Karena saudara coba perhatikan deh, kesombongan itu adalah salah satu dari 7 dosa maut. Betul nggak, Pak Tik ya? Ya semua dosa benar mendatangkan maut. Tapi saya heran kenapa bapak-bapak gereja, maksudnya hamba Tuhan zaman dulu menjadikan kesombongan, terutama Pastor Billy Graham, kalau nggak salah itu ya salah satunya dari dia juga menjelaskan tentang 7 dosa maut, dan kesombongan itu ada dalam daftar 7 dosa maut. Nah, jadi lebih baik bertanya gitu. Dengan pertanyaan itu menunjukkan bahwa bukan kita lebih tahu, tapi kita ingin mengkonfirmasi apa yang kita tahu. Ya, nah ini salah satu contoh pertanyaan. Tapi kalau ini sih benar-benar pertanyaan bukan karena saya sudah tahu, tidak. Memang supaya kita diskusi. Pak Tik, bagaimana kita bisa membedakan ya dalam diri kita ini kesombongan atau ini hidup dalam kebenaran. Tadi kan Pak Tik bilang seringkali orang itu tidak menyadari
orang dirinya itu punya kesombongan atau sombong, apalagi ini sombong rohani, ya kan? Tadi ada ciri-cirinya, bahkan ada lebih banyak kalau saya pelajari, ada lebih banyak lagi ciri-ciri orang sombong rohani. Nah, bagaimana tuh kita bisa menghindari hal ini? Ya, kita bisa introspeksi, jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan rohani. Kenapa orang itu seringkali cenderung merasa merasa diri lebih benar? Maksudnya gini, kenapa orang itu tidak menyadari kesombongannya gitu loh? Kecenderungannya kenapa begitu, Pak Tik? Ya, barangkali tidak cuma saya yang bisa memberikan pendapat, silakan kalau ada yang lain yang bisa menjawab pertanyaan Pak Joshua, karena ini kan sama-sama forum yang kita bisa belajar sama-sama, begitu. Ya, ya kalau saya lebih dulu, ya saya kembali lagi tadi saya katakan bahwa batasan yang harus kita lihat dalam kita membedakan atau memisahkan antara sombong dengan misalnya percaya diri, ya, kemudian bermegah dalam Tuhan atau beriman, gitu ya. Nah itu apa? Ya, karena memang kan tadi ini kasus-kasus yang kadang-kala kita sendiri bingung ya. Ya itu sudah masuk ke dalam ranah sombong atau ini apa? Sama yang lain yang memang masih diperkenan Tuhan gitu ya. Karena Tuhan sendiri kan kalau kita lihat ya, orang Kristen, orang percaya itu harus punya PD, percaya diri begitu ya. Bukan ya, percaya diri itu pun juga jadi tanda kutip ya. Apakah benar orang harus percaya diri begitu ya? Percaya diri dalam arti yang negatif kan hanya percaya pada diri sendiri, tapi sebetulnya itu bukan itu yang saya maksud. PD di sini artinya percaya kepada Tuhan, begitu ya. Ya sehingga itu kuat diri kita, gitu. Ya itu PD yang benar, gitu ya. Nah demikian juga dengan ranah kata beriman, ya. Kadang-kala kita melihat orang yang beriman sekali, ya terus seolah-olah ya itu sendiri melanggar ya aturan-aturan yang memang sudah kelihatan seperti tadi Pak Jonathan yang ngomong sudah tahu harus pakai masker, tapi karena dia percaya, gitu ya, beriman, ya Tuhan pasti melindungi saya, nggak usah pakai masker, nggak apa-apa, nggak akan kena, gitu ya. Padahal ya kita ngerti dengan fakta, dengan pengetahuan yang ada bahwa kalau saudara nggak pakai masker, ya kemungkinan untuk kena besar sekali ya. Tapi karena saudara mungkin berkata ini iman, nah ini percaya, itu satu hal yang kadang-kadang membingungkan kita. Batasannya di mana, begitu ya. Nah, saya berpikir saya renungkan ya kembali lagi seperti yang saya katakan ya, batasannya kalau kita berpusat pada diri sendiri ya dan melupakan Tuhan, itu sudah masuk ke dalam kesombongan ya. Tapi kalau kita pusatnya adalah Tuhan, begitu ya, dengan menuruti ya firman-Nya, dengan menuruti hal-hal yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, ya, maka itu bentuk dari bermegah dalam Tuhan, bentuk dalam hal percaya diri yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, gitu. Jadi intinya di situ kira-kira Pak Gem ya. Ya, itu intinya. Jadi pusatnya di mana? Mau di diri kita atau kepada Tuhan, gitu. Nah, itu yang harus, makanya kita semuanya harus selalu mengoreksi diri ya, memeriksa ya, atau ya kalau itulah pentingnya kita berdoa, pentingnya kita bermeditasi supaya kita melihat kita ini sudah masih ada dalam track berpusat pada Tuhan atau berpusat pada diri ya. Harus sudah berpusat pada diri, kita gampang sekali ya untuk jatuh, akhirnya lebih dalam lagi ke dalam bentuk kesombongan yang akan mungkin bentuk yang lebih berat dari kesombongan itu ya nanti ya tidak lagi percaya kepada Tuhan, ya kita berjalan dengan
dengan menganggap diri kita sendiri yang benar, diri kita sendiri yang mampu, ya, tanpa Tuhan pun kita mampu, ya, kita seperti itu nanti jauh-jauh, semakin berjalan jauh semakin seperti itu sikap yang akan terjadi, begitu, ya. Saya pikir itu Pak Yos, ya, mungkin yang lain bisa memberikan pendapat, silakan. Silakan yang lain. Selidiki aku, lihat hati. Hati-hati. Saya bisa Ya, nambahkan, silakan Pak Wid. Silakan Pak Wid. saya bisa menambahkan sekaligus yang saya tahu karena saya mengajar. Jadi saya minta konfirmasi juga apa benar saya itu mengajarnya seperti ini tentang kesombongan. Semalam justru saya baru mengajar itu juga, yaitu bahwa kita harus tahu bahwa sombong itu munculnya dari mana. Dalam firman Tuhan dikatakan, kalau sombong itu adalah dari dosa, kita tahu. Ya, mata yang congkak, hati yang sombong, dan dikatakan dalam Roma 1, itu adalah ciri dari orang fasik atau orang yang lalim. Itu ciri-cirinya adalah mata yang congkak dan hati yang sombong. Karena bagi orang fasik itu menjadi pelitanya orang fasik. Nah, itu termasuk yang sangat membahayakan kita. Karena berkat Tuhan, artinya Tuhan kan mengasihi semua orang, ya, bukan hanya orang Kristen, tapi orang yang tidak mengenal Kristus pun dikasihi Tuhan. Dengan berkat-berkat mereka berusaha, mereka bisa memperoleh segalanya juga, sama dengan kita, sama persis. Tapi dari awal, sejak manusia jatuh dalam dosa, itu ada dua hal yang Allah berikan. Seperti tadi pada Pak Tekyanto sudah terangkan, bahwa kamu sudah dosa. Kalau manusia tidak dosa, kan manusia itu kudus. Manusia itu tidak mati kalau tidak dosa. Memang itu diciptakannya manusia. Ya. Kemudian mulai dengan kehidupannya karena dia hanya kehidupan bersama Tuhan sampai kemudian manusia ini berdosa, berubah drastis, sehingga mengenal adanya pemberontakan-pemberontakan terhadap Allah. Nah, saat itulah timbul hal-hal yang berlawanan dengan Allah. Sehingga Allah memberikan satu jalan kepada kita, kebebasan untuk memilih. You mau milih aku atau memilih dirimu sendiri. Karena kita sudah dosa. Nah, kalau kita milih diri kita sendiri, termasuk di situ adalah tentang dosa. Yang mana Amsal 21 mengatakan bahwa ayat yang keempat, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Roma 1 dikatakan di dalam ayat 30 bagaimana banyak hal yang termasuk di antara kesombongan itu adalah kurang ajar, congkak, pandai dalam kejahatan, tidak taat orang tua, dan lain sebagainya, tidak berakal, tidak setia, macam-macam lah. Itu masuk di situ. Nah, timbul dari dalam mana itu? Nah, Pak Tekyanto tadi sudah menjelaskan dalam Markus 7. Ya. Markus 7 atau Markus 9? Markus 9. Lukas ya. Lukas atau Markus tadi yang mengatakan bahwa kesombongan itu muncul dari dalam hati dan pikiran, dan itu merusak. Makanya dikatakan merusak kita semuanya, karena pikiran kita sudah pikirannya orang dosa ya. Terus kemudian
apa yang keluar dari dalam mulut kita, dan yang najis itu adalah yang keluar dari mulut kita itu. Najis itu. Jadi semua yang najis itu kesombongan, semuanya ada di dalam diri orang-orang yang sudah ada, termasuk manusia Kristen. Semuanya. Ya, memang panjang saya menjelaskan pada semalam itu. Tetapi jelas bahwa berkat Tuhan itu menjadi sombong. Contohnya dalam Lukas 16 ayat 15, di mana di situ dikatakan orang Farisi itu suka dengan uang. Kalau masalah duit ya, menjadikan kita sombong, ya memang benar Tuhan bilang. Sehingga dikatakan di situ kepada orang-orang yang punya uang banyak itu dikatakan bahwa aku ngerti kok isi hatimu. Apa yang kamu dikatakan di situ itu, apa yang menjadi utama kamu di dalam hati, atau mungkin kalau saya baca dulu ya, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-15 mengatakan gini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Ya kan? Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, itu kepada orang-orang yang punya banyak uang. Itu biasanya materi ini itu menjadi masalah kita ini jadi sombong. Nah, makanya Tuhan mengatakan bahwa kamu memang diberkati, tapi aku tidak suka dengan berkat yang kamu terima itu. Kalau kamu caranya terus kemudian menjadikan semena-mena dalam hidupmu. Makanya dikatakan, aku tahu loh hatimu. Walaupun kamu dapat berkat dari aku, tetapi aku benci terhadap kamu. Itu dalam Lukas 16:15. Karena kita muncul sombong. Itu terjadi itu. Sehingga solusinya itu tidak ada bisa lain, itu masalah dosa. Dosa hanya bisa disolusi oleh karena Yesus Kristus. Ini pandangan dari kerajaan surga loh ya. Yesus Kristus satu-satunya. Dia yang sudah harus menebus, kalau sadar itu dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Di mana kita sudah ditebus, dibayar lunas, yang orang berdosa, kemudian orang ini diampuni dosanya, atau kita diampuni dosanya, kemudian kamu sudah tak tebus, tak bayar lunas dengan darahku. Akibatnya apa? Kamu tidak memiliki dirimu sendiri. Nah, itu tadi yang pertama kali Allah bilang, kamu mau milih aku atau dirimu sendiri? Karena kalian sudah berdosa. Tadi Pak Tekyanto sentralnya di dirimu atau Tuhan, ya kita harus milih Tuhan. Saya setuju tadi Pak Tekyanto, karena sampai hampir saya tidak pernah ngomong percaya diri, tidak pernah sih. Karena seperti Pak Tekyanto bilang, percaya diri itu maksudnya adalah percaya Tuhan. Tapi jangan dihembus-hembuskan kita ngomong percaya diri. Kalau itu yang dikatakan, akhirnya terjadi kesombongan. Yang penting disuruh kamu percaya Tuhan. Kalau bicara kebenaran, jangan ngomong kebenaran. Kita harus berpikir positif. Jangan. Katakan itu kebenaran. Karena Yesus pengennya seperti itu. Nah, kita juga sama. Percaya diri jangan diutarakan kita. Tingkatkan percaya dirimu. Kala itu dunia mengatakan gitu. Apalagi orang-orang yang suka ngomong-ngomong kalau memberi seminar-seminar tentang salesmanship segala itu, apa namanya? Orang-orang itu. Oh, sebagian motivator. Motivator. Nah, itu benar. Karena itu bertentangan dengan firman. Yang kita terus tingkatkan adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan menimbulkan kita percaya terus kepada Tuhan. Nggak berani kita keluar dari itu.
Dan itu yang kemudian iman timbul di dalam hidup kita. Iman inilah yang bisa mengalahkan dunia. Tapi bukan sombong kita, itu karena Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan dalam hidup kita bahwa untuk itu Kolose 3 ayat yang ketiga dan 4 mengatakan, kamu itu sudah menjadi milikku. Omongannya prokemnya itu gitu, kamu itu sudah jadi milikku. Kamu bersembunyi loh bersama Kristus di dalam aku, dalam Allah. Nah kalau sudah kayak gitu kan kamu seperti Kristus. Yang bisa mengatasi kesombongan itu cuma Kristus. Yang sudah menebus, yang sudah membuang segala dosa apapun dan menebus lunas kita, dan kita harus hidup seperti Yesus, baru kita bisa menghilangkan kesombongan. Karena diberkati Tuhan menjadi sombong kok. Betul enggak? Sekarang apakah orang yang bersaksi gini, tuh kamu tuh harus hidup seperti saya. Saya ini diberkati Tuhan. Lihat, saya enggak punya apa-apa. Sekarang punya banyak. Dan ini bertahun-tahun omongannya kayak gini. Itu kan persis Lukas 16 ayat 15. Aku ngerti hatimu kok. Aku tahu kamu diberkati. Tapi hatimu aku tahu. Apa yang kamu kagumi itu merupakan kebencian bagiku, kata Tuhan. Terus akhirnya diomongin bertahun-tahun, dia ngomongnya kesaksian selalu itu terus. Tidak sadar dia itu. Kemudian apa? Kebanyakan orang, begitu orang seperti itu kita bilang bahwa kamu salah. Apa yang terjadi? Orang itu tersinggung. Tersinggung itu ciri khas dari kesombongan. Saya selalu kalau negur orang begitu, kamu tersinggung, itu kamu sombong. Loh, bukan saya sudah lepas dari itu, enggak. Saya sadar, tapi tetap aja sebagai orang dosa kayak saya muncul. Kadang-kadang saya tersinggung. Tapi begitu, iya Tuhan ampuni aku, Tuhan Yesus. Aku mau hanya di dalam Engkau yang bekerja dalam hidupku. Itu dimampukan supaya kita tidak ada tersinggung lagi. Karena ciri-cirinya segitu. Nah, kalau sudah kita di banyak hal membahas tentang tersinggung aja, semuanya orang tersinggung. Jadi orang yang hadir di situ mau 20 orang ya semuanya terus ngomong tentang dia ya saya gitu. Nah, betul. Itu kesombongan. Makanya Tuhan bilang di dalam Lukas 9, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena Kristus, maka kamu akan memperoleh. Selama kamu mempertahankan diri dari semua orang, itu kamu akan kehilangan kebenaran. Dan kamu tidak ikut bersama. Tetapi kalau kamu itu kehilangan semuanya, artinya kamu sudah mati karena Kristus. Maka kita akan memperoleh Kristus Yesus. Sehingga apa? Sering saya juga ngomong, kita sebelum dijemput Tuhan harusnya sudah mati dulu. Nah itulah yang dikatakan Pak Gembala saya, Pak Amos, yang dengan peti mati dan lain sebagainya itu. Sebetulnya itu Pak Gembala itu suka dengan demonstrasi tentang aplikasi firman yang begitu luar biasa lah, ya kan? Dia gambarin peti mati itu karena harus mati dulu sebelum kamu dijemput. Jadi kalau mati itu apa? Kita tidak punya memiliki diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa sombong? Ya bisa sombong. Nggak punya, kita sudah milik Allah. Siapa yang mengendalikan? Akhirnya Roh Kudus. Bukan Roh Kudus berjalan di depan kita. Tapi kemauan kita menjadi kemauan Allah. Keinginan kita adalah keinginannya Allah. Ambisi kita adalah ambisi Allah. Tujuan kita adalah tujuan Allah. Amin. Segala sesuatu itu di dalam Kristus sebagai sentral hidup kita.
akhirnya kita akan menuju ke sana dan menjadi bukan orang sombong, tapi apa? Seperti Yesus ngomong, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku kamu yang lebih lesu, karena apa? Hiruk pikuk dunia. Datang. Aku rendah hati dan aku lemah lembut. Maka kamu juga akan apa? Merasakan kelegaan, ketenangan, dan ketentraman hidup. Itu saja teman saya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Wid. Nah, berarti kita yang ada di Estafet Morning Spirit ini sudah tahu nih apa itu kesombongan ya. Jadi awas ya kalau saya menemui kalian ini sombong. Sudah lengkap tuh dari Patik sampai Pak Wid. Oke. Berarti siapa yang gampang tersinggung itu adalah masih sombong. Oke, Pak Gembala. Silakan Pak Gembala. Memang cari orang yang rendah hati itu tidak gampang. Makasih Pak Tik. Sebenarnya topik ini topik yang masih terus harus dibahas karena seringkali kesombongan bersembunyi di balik kerendahan hati. Betul. Kalau dieksplor kayak banyak kayak pendeta-pendeta kesembuhan, kadang di medsos di apa itu beda-beda tipis nantinya itu. Ke depannya sana bisa baik tujuannya, tapi bisa ditunggangi dengan sesuatu yang nggak baik. Yang penting jangan lupa Patik kirim filenya Patik. Saya butuh filenya Patik. Ya. Bagus sekali itu tadi awas, kecepatan. Patik, kalau tidak dikirim terjadi sombong. Patik, itu baru saya bikin sebetulnya cepet-cepetan aja tadi kemarin sebelum tidur saya bikin, jadi mungkin masih amburadul, saya belum koreksi lagi ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Apa-apa saya kirimkan ya Pak ya. Kirim di grup boleh tuh, kirim di grup. Oke Pak Gembala. Oke, sudah jam 6.10, yes. Kita akhiri dulu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami mohon kiranya kasih anugerah oleh Bapak, dari Bapak di dalam Kristus dan Roh Kudus menaungi kami sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah hari ini kami menangkap spirit untuk belajar rendah hati lebih lagi Tuhan, dan kami boleh menjauhkan segala bentuk kesombongan bahkan yang seringkali kami tidak menyadarinya. Ampunilah kami Bapa, tolonglah kami supaya kami menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu, keinginanmu, kerinduanmu, apa yang menjadi ambisimu, itulah yang turun dalam kehidupan kami dan menjadi apa yang kami mau, apa yang kami inginkan. Bukan apa yang kami inginkan supaya menjadi kehendak-Mu Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen.